Berjumpa lagi dengan Mr. Ihsan di zona ilmu pengetahuan sosial. Di channel ini kita belajar bersama materi-materi ilmu sosial. Materi kita kali ini adalah materi IPS kelas 7 yaitu kondisi fisik wilayah Indonesia. Negara Indonesia dianugerahi oleh Allah kondisi alam yang subur yang tentu akan sangat baik untuk pertanian yang juga didukung oleh posisi Indonesia yang terletak di sekitar garis khatulistiwa yang menjadikan wilayahnya menjadi beriklim tropis. Dengan iklim tropis tersebut maka wilayah Indonesia memperoleh sinar matahari sepanjang tahun yang juga baik terhadap kelangsungan hidup makhluk hidup. Kita sebagai warganya wajib bersyukur dan bangga terhadap kekayaan yang telah diberikan Allah. Wilayah negara Indonesia adalah terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Selain itu wilayah negara Indonesia juga terletak di antara dua samudera yaitu antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Wilayah Indonesia adalah memiliki posisi silang jalur lalu lintas dunia karena kondisi geografis tersebut, hal ini sangat menguntungkan bagi bangsa Indonesia. Hubungan posisi geografis dengan iklim di Indonesia. 1. Indonesia terletak antara dua benua, Asia dan Australia. Letak ini menyebabkan di Indonesia terjadi dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Di samping itu, letak ini menyebabkan Indonesia kaya akan koleksi flora dan fauna. Indonesia memiliki koleksi flora dan fauna yang bersifat Asiatis, peralihan, dan Australis. 2. Indonesia terletak di antara dua samudera, yaitu Hindia dan Pasifik. 3. Indonesia terletak di jalur lalu lintas dunia, baik jalur pelayaran maupun penerbangan. Jalur pelayaran merupakan jalur lalu lintas perdagangan dunia. Letak astronomis Indonesia. Kita telah belajar bahwa pada peta dan glob terdapat garis-garis astronomis, yaitu garis lintang dan garis bujur. Berdasarkan letak astronomis, Indonesia terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan antara 94 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kondisi geografis Indonesia berdasar garis lintangnya antara lain seperti berikut. 1. Wilayah Indonesia sebagian besar terletak di belahan bumi selatan. 2. Wilayah Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa. 3. Indonesia beriklim tropis. Kondisi geografis Indonesia berdasar garis bujurnya antara lain seperti berikut. 1. Wilayah Indonesia terletak di belahan bumi timur. 2. Panjang garis bujur Indonesia ialah 46 derajat berdasarkan penetapan internasional bahwa setiap 15 derajat terjadi perbedaan waktu 1 jam. Dengan demikian, di Indonesia terdapat 3 daerah waktu, yaitu waktu Indonesia Barat WIT, waktu Indonesia Tengah WITA, dan waktu Indonesia Timur WIT. Letak geologis Indonesia. Letak geologis adalah posisi suatu wilayah yang didasarkan pada struktur geologi atau susunan batuan di sekitarnya. Secara geologis, Indonesia dilalui dua jalur pegunungan dunia yaitu pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Letak tersebut menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api aktif. Jalur pegunungan di Indonesia membentang dari ujung utara Sumatera memanjang melalui pantai barat Sumatera, melewati Pulau Jawa, Nusa Tenggara, Banda, Sulawesi, dan Halmahera. Jumlah gunung aktif di Indonesia sebanyak 127 gunung api. Aktivitas vulkanik yang intens di Indonesia terjadi karena pertemuan 3 lempeng dunia. Lempeng Eurasia di sebelah utara, lempeng Indo Australia di sebelah selatan, dan lempeng Pasifik di sebelah timur. Pertemuan lempeng tektonik dapat menyebabkan patahan, retakan, dan kerusakan pada kerak bumi yang memungkinkan magma mengalir ke permukaan bumi dan terbentuk gunung api. Letak geomorfologis Indonesia. Letak suatu negara berdasarkan bentuk permukaan bumi merupakan letak geomorfologis negara tersebut. Indonesia memiliki bentuk muka bumi yang sangat lengkap, mulai dataran rendah sampai dataran tinggi dan pegunungan. Berdasarkan letak geomorfologisnya, keadaan Indonesia antara lain seperti berikut. 1. Karena pengaruh perbedaan ketinggian dan letak lintang, terdapat perbedaan suhu udara yang bervariasi.
Dua keragaman bentuk muka bumi menyebabkan timbulnya berbagai kemungkinan mata pencaharian, mulai dari nelayan di tepi pantai, pekerja di pabrik-pabrik atau perkantoran di dataran rendah, sampai pada petani di dataran tinggi. Sekian untuk materi kali ini. Tetap semangat untuk belajar.